Selamat malam Bante. Nama saya Felita. Balita. Felita Bante. Felita, bukan balita. Felita Bante. Iya, silakan. Mungkin sedikit menyimpang dari bahasanya Bante sedikit. Ya, menyimpang bahasa tidak apa, tapi materinya tidak yang lain ya. Materinya tentang sila, tentang pengendalian diri. Iya Bante. Iya. Bante pernah menyampaikan dulu bahwa kita kalau punya keinginan tuh baik asal nggak dilekati dengan tanha, Bante. Waktu Waisak di Damasundara juga, waktu Asalha juga. Gimana Bante caranya kita tahu kalau keinginan kita tuh sudah dilekati sama tanha? Mungkin selain dengan meditasi Bante, karena saya termasuk yang meditasinya belum bagus itu Bante. Tapi sudah meditasi. Sedikit Bante belajar. Gitu. Dan kalau kita sudah sadar bahwa oh ini keinginan kita ini sudah dilekati tanha, gimana caranya kita tuh ya terus harus bagaimana Bante agar kita tetap bisa keinginan ini jadi motivasi buat kita maju kayak gitu Bante. Mungkin itu. Makasih Bante. Terima kasih. Definisi yang sederhana tentang tanha itu, keinginan tidak dilarang, tidak dikatakan buruk atau dilarang dalam ajaran agama Buddha. Asal keinginan itu baik. Baik itu tidak merugikan kita akibatnya kemudian, dan tidak merugikan orang lain. Tadi sudah dijelaskan tentang sila. Sila itu merugikan kita, merugikan orang lain. Tetapi yang baik ini kalau sudah menjadi nafsu keinginan baik, tidak sekadar, tidak hanya keinginan baik, tapi bernafsu, berkeinginan meskipun baik, itu bisa menimbulkan penderitaan. Lalu bagaimana Bante supaya keinginan ini tidak menjadi nafsu terukur? Kalau keinginan itu yang baik sudah tentu ya terukur, maka keinginan yang terukur itu bukan lagi nafsu keinginan. Lalu ukurannya apa Bante? Ya ukurannya yang pertama bukan keinginan yang jahat. Itu jelas yang pertama. Yang kedua sesuai dengan kapasitas kita. Bagaimana Bante ngukurnya sesuai dengan takaran dengan kapasitas kita? Ya Anda bisa ngukur toh. Yang ngukur kan bukan orang lain. Kira-kira aku kalau punya keinginan begini ini mampu tidak? Ini baik ini. Ya tapi kalau tidak mampu menjadi nafsu. Dan kalau sudah menjadi nafsu, untuk melaksanakan, untuk memenuhi keinginan yang baik itu keserakahan bisa muncul. Perbuatan yang buruk bisa muncul. Yang hadir di Asada di Borobudur kemarin, saya mengelaborasi keinginan baik yang menjadi nafsu. Tetangganya pulang membawa mobil Scenic sekarang nih yang lagi terkenal itu ya. Lalu ini bisa suami bisa istri. Kalau suami ya Pak, kalau istri ya Bu. Karena yang bekerja itu ibunya. Kalau yang bekerja bapaknya ya istrinya. Pak, itu punya pulang bawa Scenic loh. Kapan kita punya Scenic? Kalau kita punya mobil kan enak, baik, nyaman. Pergi kemana-mana kan tidak harus gojek ya. Nanti liburan anak-anak bisa pergi kemana-mana. Apakah ingin punya mobil itu keinginan yang jahat? Tidak. Apakah boleh? Boleh. Tapi sesuai dengan ukuran tidak. Sesuai dengan takaran dia tidak. Kalau suaminya sebulan gajinya hanya 4 juta, 5 juta,
harus ngangsur 3 juta per bulan selama berapa bulan. Dengan anak 2, 1 istri 2 juta per bulan, apa cukup? Belum kredit yang lain. Itu keinginan baik, tapi tidak sesuai dengan takaran dia. Lalu sang pasangan, bisa suami bisa istri, pikir, saya sudah kerja 20 tahun loh di company ini, nggak pernah saya itu korupsi sedikit pun. Kalau hanya 1 kali kan boleh toh. Apalagi ini demi istri, demi keluarga, bukan saya yang punya niat. Dia korupsi, ketangkep, aduh. Baru korupsi sekali tertangkap, apes ya. Yang lain nggak apes kok. Korupsi berkali-kali nggak ketangkep kan nggak apes ya. Masuk penjara. Lalu istrinya menengok tuh, atau suaminya yang menengok istrinya masuk penjara. Kalau istrinya, suaminya bilang, Bu, mulane toh Bu, kalau punya keinginan itu ya ngerti toh, aku ini gajiku tidak besar. Sebetulnya dulu kalau kamu kepengin punya mobil ongko loro wis cukup itu. Oh iya ya Pak ya, mobil ongko loro ya, mobil saya kan dudu mobil-mobilan. Mobil angka 2 kan mobil-mobilan toh. Yang mobil-mobilannya orang nang penjara kayak gini. Nah itu keinginan yang baik kalau tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran kita, itu akan menjadi nafsu. Nah nafsu itu keserakahan bisa masuk ke sana, kebencian bisa masuk ke sana. Anda misalnya ingin menyelesaikan satu masalah, tapi harus ada cara. Kalau menyelesaikan masalah itu hanya karena nafsu, meskipun bukan berbuat kejahatan, ya menyelesaikan masalah itu bisa menimbulkan kebencian yang luar biasa. Menyelesaikan masalah apalah dalam keluarga, dalam apa, berhubungan dengan seseorang atau dengan kelompok orang, ya harus cari cara bagaimana ini keinginan ini tidak harus dengan kebencian. Bahasa Jawa dicoro, ada caranya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus dengan kebencian. Nah itu yang dikatakan dengan sampajanya. Ada wawasan yang jernih, ada pertimbangan yang jernih, sehingga keinginan yang baik sekalipun tidak menjadi nafsu. Karena kalau keinginan yang baik sekalipun sudah menjadi nafsu, itu menjadi sebab penderitaan. Itu definisi sederhana yang mudah untuk dipahami. Jangan keinginan itu menjadi nafsu. Supaya tidak menjadi nafsu, keinginan itu harus terukur. Terukur sesuai dengan kemampuan kita. Tentu keinginan yang baik. Nah, Anda harus bisa mengukur. Berpandai-pandai mengukur keinginan Anda. Ya ukuran itu bisa meningkat sehubungan dengan usahanya yang makin baik, sehubungan dengan kemampuannya yang makin baik, ya bisa meningkat. Kalau awalnya hanya bisa membeli mobil ongko loro, ya siapa tahu 4-5 tahun kemudian bisa membeli mobil betulan, kan begitu. Tapi pada saat Anda tidak mampu, kemudian dipaksakan, nah itu menjadi nafsu. Nafsu keinginan itulah tanha. Dalam artian yang sederhana, meskipun tanha mempunyai arti yang lebih luas. Terima kasih. Satu lagi. Kami buka satu lagi pertanyaan, silakan. Ya. Selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Budaya. Saya ingin bertanya tentang
suara-suara yang banyak saya dengar di luar yang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu indah untuk didengar, enak untuk jadikan bahan diskusi, dan asik untuk dijadikan bahan perdebatan. Bagaimana tanggapan Bante tentang hal ini? Terima kasih. Iya, iya. Saya akan memberikan komentar yang terakhir. Dijadikan bahan berdebat tidak usah. Karena itu akan menimbulkan penasaran yang tidak ada habis-habisnya. Ya namanya saja berdebat. Orang yang mendebat itu kan ingin yang didebat itu klepek-klepek begitu. Ya apa gunanya? Dahulu ada guru meditasi yang sangat terkenal. Lalu ada seseorang yang datang ingin belajar Dhamma. Guru meditasi itu bertanya, apa tujuanmu belajar Dhamma? Supaya nanti kalau ada orang yang datang pada saya bisa mendebat dan saya bisa unggul. Guru meditasi itu langsung, kamu pulang saja. Saya tidak sanggup mengajar murid yang ingin mencari pengetahuan untuk mendebat orang lain. Karena Dhamma itu sesungguhnya ya untuk praktek kita, bukan untuk mendebat orang lain. Kalau orang lain mau bertanya ya kita berusaha menjelaskan semampu kita. Kalau dia mengiyakan, oh ya saya mengerti, saya dapat pencerahan ini, syukurlah. Tapi kalau saya tidak bisa terima itu penjelasanmu, tidak masuk akal, oh ya silakan. Tidak perlu kita memaksakan bahwa dia harus menerima penjelasan kita. Silakan, kalau Anda tidak bisa menerima, silakan. Kalau Anda bisa menerima, ya syukurlah. Ya, kalau umat Buddha mengatakan Dhamma itu indah pada awalnya, pada pertengahannya, pada akhirnya, yaitu itu yang sudah menerima Dhamma dengan baik dan berusaha mungkin mengerti dan juga praktek semampu mungkin. Tapi kalau orang lain mengatakan andaklah, ya silakan. Kita tidak bisa memaksa orang lain mempunyai pandangan seperti kita. Sang Buddha juga sering banyak buku yang sering menjelaskan bahwa pasiko itu lihatlah sendiri, datanglah dan lihatlah sendiri. Kalau Anda setuju ya silahkan, kalau Anda tidak setuju ya tidak apa-apa, buatan menoko-menoko. Tidak ada kewajiban untuk harus menerima. Sering disebutkan, sering juga dulu dikatakan membabarkan Dhamma. Dulu sering kalimat itu digunakan. Bukan mengajar, bukan menyiarkan tapi membabarkan Dhamma. Katanya itu seperti orang menjual kain batik dibabar gini. Lihatlah tidak ada paksaan kalau untuk membeli kainnya dibabar gini. Kalau Anda mau membeli silakan, hanya lihat-lihat saja juga silakan, lihat-lihat terus juga silakan Membeli satu silakan, membeli banyak silakan. Tugas kita hanya membabarkan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.